Nah teman-teman, ini dia jemaat Sentrum Tondano ya, gereja Sentrum Tondano. Ini termasuk gereja yang sangat tua ya teman-teman di Tondano. Jadi ini God Bless ya teman-teman, Taman God Bless. Mantap ya. Berada di kota Tondano teman-teman, Tondano City ya. God Bless Park. Sebelah kiri Om Joni itu kantor bupati ya. Sebelah kiri Om Joni ini kantor bupati teman-teman. Teman-teman kalau terus ke sana itu kita akan mengintari Danau Tondano. Nah ini pusat pertokoan kota Tondano teman-teman. Warung kopi rumah tua. Bagus juga di sini teman-teman. Suasananya keren. Wow. Mantap ya. Om Joni coba akan makan di sini dulu. Ini dia teman-teman, pahlawan nasional Dr. Samratulangi. Selamat datang di desa Tonsea Lama. Itu dia teman-teman, makam Kiai Mojo kan. Nah ini dia teman-teman ya. Om Joni coba terus ya. Ini masuk pusat pertokoan. Nah teman-teman, ini suasana pasar dan terminal kota Tondano. Keren ya. Wow. Jadi pertigaan Tata Aran ini akan belok kiri. Halo Bu Meiske Kang. Iya. Apa kabar Bu Meiske? Baik, Luar biasa. Ini rumah makan apa namanya? Andre. Rumah makan Andre. Saya dari Talaut, cuman Oh, Talaut. di Jakarta. Bapak dari Jakarta dari mana? Manado saja, cuma jarang ke sini. Oh, jarang kesini. Tahun lalu ke sini. Oke. Nah, ini salah satu penginapan ya. Ini penginapan yang ada di Danau Tondano. Keren ya. Ini bule petang. Mantap. Wow, keren. Mantap ya teman-teman. Pemandangannya bagus dari sini. Bagus sekali teman-teman pemandangannya. Keren. Wow. Ini burung apa Pak ini Pak? Burung hantu ya? Bagus juga ya. Nah ini jasa foto ya. Ya jadi Om Joni lagi jalan-jalan keliling Danau Tondano ya. Dan Om Joni tadi start dari pusat kota Tondano, dari Jalan Samratulangi, dan tiba di Camp James ini ternyata 1,5 jam ya. Karcisnya berapa Nyong? 20 per orang. Oke. Ini sudah dapat free 8 item minuman. Oh, free minuman ya? Iya. Mantap ya. 8 pilihan. Mantap. Ini dia Camp James. Mantap ya teman-teman. Ini dia teman-teman. Om Joni ada ini goroho gula merah. Ini onde-onde. Ini sayur. Om Joni makan ini. Danau Tondano. Dari Aston Hill teman-teman. Mantap. Wah, ibu-ibu di sana lagi rame ini. Wow. Dan untuk orang Jakarta jangan iri dengan udara di sini. Iya, Barangkali kualitas udara di sini di bawah 90. Kalau Jakarta kan sudah 150. Sudah sangat tidak sehat. Iya ya. Gimana Bang? Kesan pertama kawasan ini? Skala Danau 1 dan sampai 10. Iya, 1 sampai 10. Aku kasih 9. Wow. Perfect ya. Luar biasa. Hampir menyamai Swiss ya. Nah, ini Om Joni bersama dengan Wih, ya. Ini bersama dengan cewek-cewek Manado. siapa nama? Nah. DP nama? Iren. Ataya Cafe. Keren teman-teman. Mantap. Wow. Keren ya.
restorannya ini teman-teman. Om Joni sudah berada di pusat kota Langoan ya. Nah seperti ini suasananya, lagi rinteh-rinteh ya. Wah. Jadi Langoan cukup besar ya teman-teman kotanya. Jadi dia berbatasan dengan Tompaso ya, kecamatan Tompaso. Teman-teman, Om Joni show di rumah makan Barameji ya, yang ada di Langoan. Wow. Wow. Ya, ini apa-apa saja Bu ini? Bebek, ayam, babi utang, kodok. Oh, bebek, ayam, babi utang, kodok. Nah, ini apa? Babi utang, Kang. Wow. Mantap deh. Bebek. Hah? Bebek ini. Ini ayam kampung. Wow. Ini ayam kampung. Boleh. Wow. Kasih dua. Jadi DP bumbu sama-sama kan? Penginjil yang menginjili orang Minahasa. Jadi dari sini supaya kelihatan ya ini. Monumen J.G. Swartz. Ini dia teman-teman. Wow, keren ya. Wow, indah ya teman-teman. Kawasan yang menurut Om Joni cukup indah ya. Ini ada bakso Kediri, Desa Kamang. Ya, Tompaso, wilayah Tompaso ya. Ada rencana ibadah di sini atau apa, Bu? Oh, enggak, cuma jalan-jalan. Jalan-jalan aja. Oh, jalan-jalan. Sudah berapa lama Ibu Jena berjualan di Bukit Kasih ini? Sudah 20 tahun. Wah, sudah 20 tahun. Iya, selama... Nah, ini Buddha ya. 5 rumah ibadah di atas gunung ya. Nah, saya perlihatkan buat Anda. Itu dia teman-teman ya. Ya, itu dia teman-teman. Ya, saya tidak bisa update buat Anda karena lagi ditutup ya. Tidak bisa naik ke atas. Anda kalau mau ke atas lewat sini bisa ya. Om Joni mau suka beli oleh-oleh khas Kawangkoan. Mana yang paling disukai dari Kawangkoan ini kalau ada wisatawan ke sini? Ya, cuma kacang. Kacang Kawangkoan. Ini yang batik. Oh, ini yang batik. Ya. Wow, keren ya. Ini batik. Oh, mantap. Batik ya, bagus juga ya. Ini belimbing ini bagaimana maksudnya? Putih. Oh, putih. Dalamnya putih. Oh, begitu. Ya, seperti ini teman-teman. Dan Om Joni akan mau minum kopi di sini teman-teman. Di rumah kopi Toranata. Kopi apa? Kopi hitam, Kang? Sama apa itu? Dengan apa satu? 2 temo. 2 temo. Oke, ini suasananya keren ya. Mantap. Toranata. Ini ada teman-teman. Wow, kopi hitam. Kemudian teman-teman ini ya, ini adalah biapong. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Om Joni dalam program Bedah Wisata Nyiur Melambai. Wow, keren. Ada satu program yang menarik buat kita hari ini adalah membedah wisata yang ada di Danau Tondano. Keren ya teman-teman. Oke, Om Joni akan coba mereview bagaimana kita berwisata di Danau Tondano, kawasan Danau Tondano. Ada di Kabupaten Minahasa teman-teman ya. Om Joni akan coba memperlihatkan beberapa video lama. Dan juga menurut Om Joni tidak terlalu lama ya, ada yang tahun ini, ada yang tahun yang lalu. Om Joni akan mereview buat Anda semuanya ya. Dan semoga ya, jika Anda planning berwisata ke Sulawesi Utara ya, jangan lupa Anda planning berwisata di kawasan area Danau Tondano ya. Seperti apa ya planning Anda ya, Anda buat planning Anda seperti apa. Om Joni akan coba menggambarkan sehingga ketika Anda buat planning, Anda bisa melihat video Om Joni ya. Pada saat di video bedah wisata Nyiur Melambai ini, Anda bisa buat
planning waktu ya, berapa hari yang Anda butuhkan untuk berwisata di area Danau Tondano. Nah, bicara tentang wisata yang ada di Danau Tondano, objek-objek wisata yang ada di seputaran Danau Tondano, ya tentunya Anda harus tahu bahwa Danau Tondano itu berada di seputaran kota Tondano. Nah, jadi tentunya ini Anda akan masuk di dalam kota Tondano, city tour daripada kota Tondano. Ini menarik ya teman-teman ya. Jadi kalau Om Joni bicara tentang Danau Tondano, itu bagian daripada kota Tondano. Jadi Anda sudah bisa keliling di dalam kota Tondano. Nah, ketika Anda datang ke Sulawesi Utara, khususnya planning Anda menuju ke Danau Tondano, tentu Anda akan lebih gampang, Anda akan landing ya di Bandar Udara Samratulangi Manado. Itu sudah paling gampang. Anda kalau misalnya landing di Gorontalo harus naik kendaraan ya, lama sekali. Tentunya pilihan adalah landing di Bandar Udara Samratulangi Manado, teman-teman ya. Itu jalan yang terbaik, jalan yang terbaik. Apakah Anda dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, ya, dari Maluku, ya, dari Maluku Utara, Papua, NTT, NTB, Bali, jika punya planning untuk ke, ya, Danau Tondano, Anda naik pesawat dan masuk ke Bandar Udara Samratulangi. Nah, sekali lagi di Bandar Udara Samratulangi Anda akan disuguhkan dengan semua jenis transportasi lengkap itu teman-teman ya. Di sana ada transportasi bandara ya. Itu namanya ya, ada bis, ada juga yang transportasi yang sudah kerjasama dengan bandara. Ada lengkap teman-teman. Dan jika Anda keluar sedikit dari bandara, ya, Anda backpacker cuma jalan sedikit keluar dari area bandara, Anda bisa mendapatkan mobil online, bisa mendapatkan motor. Ya. Kalau backpacker ya, ojek online juga boleh ke Tondano ya. Tidak lama. Nah, waktu tempuh ya, kita bisa mengeluarkan spend waktu dari Bandar Udara ke Tondano. Itu bisa memakan waktu kira-kira 1 jam dan ya let's say 20 menit. 1 jam dan 20 menit sampai di pusat kota Tondano. Ya, kalaupun cepat ya, itu 1 jam 10 menit. Tapi paling normal 1 jam 20 menit sampai 1 jam 30 menit. Itu sampai dengan pusat kota Tondano. Kemudian Anda backpacker ya, sendirian, Anda bisa menggunakan juga mobil online ya, ojek online. Keluar sedikit dari bandar udara. Sebab di bandara tidak ada online teman-teman ya, tidak ada. Keluar sedikit saja jalan kaki udah dapat itu teman-teman. Lumayan ya, Anda bisa mengeluarkan uang itu kira-kira sekitar 150.000 ya, naik mobil sampai di kota Tondano teman-teman. Nah, kalau mobil online tentunya ada pilihan jalan terdekat. Mereka pasti ada pilihan jalan terdekat. Jalan terdekat tentunya Anda ikut ring road ya, lalu masuk ke jalan Koka, Kembes, Rumengkot, kemudian jalan menuju ke Suluan ya, Kembes, terus Tondano. Itu jalan ya, jalan paling dekat ke kota Tondano dari bandar udara. Tapi ada juga yang bus. Tadi kalau bicara tentang mobil online ya, Gojek misalnya begitu ya, Gokar ya, pasti ambil jalan terdekat. Itulah jalan terdekat. Waktu yang ditempuh kira-kira 1 jam ya 20 menit ya, tidak juga terlalu lama. Tapi kalau Anda bus besar ya, Anda harus ikut jalan Tomohon ya. Itu kira-kira 1 jam 30 menit, agak jauh sedikit ya teman-teman, sampai di pusat kota Tomohon. Dan sekali lagi terkait dengan transportasi itu tidak masalah, semuanya ada di bandara, lengkap teman-teman ya, semuanya tersedia. Lalu Anda planning waktu Anda setelah tiba di Tondano, Anda mau berwisata kemana.
Oke, jadi itu ya terkait dengan transportasi menuju ke ke Tondano dari bandara. It's no problem ya, tidak ada masalah. Ada bus, ada transportasi bandara ke kawasan objek wisata, dan juga ada ojek online, mobil dan motor online. Anda keluar saja dari bandara, sebab di dalam bandara tidak akan ketemu itu ya. Keluar jalan kaki sekitar 5 menit udah sampai di luar ya, di jalan utama, jalan raya bandara, dan di situ Anda dapatkan. Nah, terkait dengan hotel teman-teman ya. Ya, hotel di Tondano ya lumayan ya, ada hotel berbintang ya. Jadi mungkin agak lupa, tapi ada hotel berbintang di Tondano. Artinya juga tidak banyak, ada 1-2 hotel berbintang. Ada hotel Melati ya lumayan ya, di kota Tondano dan sekitarnya ya, di sekitar Danau Tondano. Kalaupun misalnya Anda kesulitan hotel, Anda bisa nginap di Kota Tomohon, dekat ya, 30 menit naik kendaraan sampai di Danau Tondano, tidak ada masalah. Namun kalau pilihan yang tepat memang Anda harus ambil hotel yang ada di sekitar Kota Tondano dan di sekitar kawasan Danau Tondano. Nah, kemana saja yang harus Anda kunjungi? Nah, ini penting ya, yang disampaikan. Nah, jika Anda berada di Kota Tondano, ya, jangan lewatkan buat program city tour di kota. Ada hal-hal yang menarik yang bisa Anda dapatkan. Di sekitar Kota Tondano ya, banyak hal-hal yang Anda bisa dapatkan dan unik dan menarik ya. Hari pertama itu Anda coba ambil kesempatan melihat suasana yang ada di Kota Tondano. Apa saja yang kira-kira yang Anda bisa nikmati melihat suasana yang ada di Kota Tondano? Ya, tentunya Anda bisa masuk ke pasar yang ada di Tondano. Itu betul-betul luar biasa ya. Anda bisa menikmati suasana pasar tradisional. Ya mungkin lebih mirip dengan Tomohon, tetapi di situ juga ada yang uniknya. Pasar Tondano itu suatu hal yang unik. Anda bisa masuk ya. Ya boleh dikatakan juga ada ekstrim-ekstrimnya di situ. Dan tidak begitu lama ya, pagi Anda ke pasar ya. Kemudian dari dekat pasar itu ya, di sekitar pasar itu, jalan sedikit Anda bisa ke Taman Makam Pahlawan, khususnya ya Anda sudah kenal pahlawan nasional yang sangat-sangat terkenal ya, khususnya di Sulawesi Utara, berada di Tondano, yaitu makam dari Bapak Dr. Samratulangi ya. Ini penting ya. Ini penting untuk Anda kunjungi, karena ketika Anda ke Tondano, Anda harus ke situ teman-teman. Anda bisa foto-foto di situ ya. Oke, setelah itu ya, Anda bisa juga pergi ke makam ya, makam Kiai Mojo. Nah, pahlawan nasional juga ya, Kiai Mojo ya, seperti itu, pahlawan nasional atau belum ya, tetapi ada ya. Jadi Kiai Mojo itu dibuang tentara Belanda ke Minahasa tahun 1800-an, berada di Tondano. Dan Anda juga ke sana bisa berfoto-foto ya. Hari pertama itu Anda itu aja, pasar, kemudian suasana pusat kota, ke Samratulangi, Kiai Mojo. Kemudian Anda terakhir mungkin makan di restoran yang ada di sekitar Boulevard. Ada namanya Boulevard. Nah, di sana menawarkan makanan khas tradisional. Wow, keren ya. Apa? Anda bisa makan kolobi ya, macam-macam ya. Ada nike goreng, mujair dan lain sebagainya. Ada kelapa muda di situ ya teman-teman. Jadi Anda bisa coba di situ ya. Anda bisa menikmati suasana yang ada di kawasan persawahan. Di situ persawahan. Nah, itu hari pertama Anda bisa masuk ke situ teman-teman. Itulah ya, hari pertama Anda sudah bisa menikmati Kota Tondano.
Sebab kalau Anda mau gabungkan dengan keliling Danau Tondano, Danau Tondano itu agak sedikit sulit karena dia agak memerlukan waktu cukup lama. Jadi hari pertama itu yang Anda lakukan, dan mungkin ada beberapa yang bisa Anda kunjungi. Di hari pertama itu adalah Taman God Bless, ya God Bless ya. Ya, taman kota, wah keren, malam hari juga keren. Itu sudah direnovasi. Taman kota itu bagus sekali, dan Anda bisa melihat ada gereja yang sangat tua. Ya. Gereja yang tua itu yang sudah cukup lama ya. Berada di danau di kota Tondano, teman-teman. Nah, gereja sentrum yang berada di kota Tondano, Anda bisa wajib datangi dan foto-foto di situ. Berdekatan dengan tadi ya, Om Joni bilang Taman God Bless yang ada di kota Tondano. Itu ada sungai, lumayan sungai besar itu. Sungai itu dia mengarah ke Manado, dan Anda bisa foto-foto juga di situ, teman-teman ya. Banyak hal juga yang bisa Anda nikmati di kota Tondano. Ya, Anda bisa menikmati kafe-kafe di samping tadi Om Joni bilang kalau mau makan siang, Anda makan siang di di Boulevard. Lalu menikmati makanan khas ya yang ada di Tondano. Lalu Anda bisa ngopi malam hari. Ngopi di kafe Rumah Tua. Wow, ini rekomendasi Om Joni. Kafe Rumah Tua itu layak pada sore hari ya sampai malam Anda ngopi-ngopi di sini. Nah, hari pertama Anda sudah bisa menikmati suasana yang ada di kota Tondano. Lalu Anda planning hari kedua ya teman-teman. Nah, hari kedua ya Anda sudah mulai dari pagi di planning ya, Anda keliling Danau Tondano teman-teman. Jadi Anda bukan hanya keliling, tetapi Anda bisa singgah ke objek-objek wisata. Jadi kalau Anda sewa kendaraan satu hari, kendaraan apa saja yang Anda sewa, misalnya apakah Innova ya, atau Avanza, silakan aja. Atau yang lain ya teman-teman, ya kendaraan-kendaraan yang lain Anda sewa dan Anda keliling. Jadi benar-benar satu hari keluar setelah breakfast di hotel, Anda keluar itu kira-kira jam 8 itu, nanti Anda balik itu sudah sore sampai malam teman-teman, karena Anda menikmati suasana di perjalanan. Mana saja yang harus Anda lalui? Ya tentu Anda keliling Danau Tondano ya. Anda bisa pertama yang Anda datangi itu adalah kawasan Benteng Moraya. Wow, keren ya. Benteng Moraya itu dalam plan kedua itu sudah harus Anda kunjungi, foto-foto. Anda memerlukan waktu lama di situ foto-foto. Lalu terus Anda setelah dari Benteng Moraya Anda menelusuri jalan yang ada di danau, dan banyak yang Anda bisa masuk. Misalnya contoh Aston Hill, ada pemandangan indah, Anda foto-foto di situ, masuk karcis 10.000 saja, foto-foto, Anda bisa menikmati kawasan Aston Hill. Menyuguhkan suasana pemandangan danau yang keren. Ya, setelah itu ya Anda turun dan Anda terus. Kemudian ada rest area juga di situ, dan dekat Danau Tondano, rest area yang bertulisan Danau Tondano. Di situ juga Anda singgah sebentar, foto ya teman-teman. Jadi Om Joni sampaikan, jangan sampai Anda lupa ini. Setelah itu Anda terus ke Romboken. Nah ini Romboken ya teman-teman. Ini juga daerah yang bagus untuk Anda foto-foto. Romboken ada satu kawasan wisata juga ya. Bisa tempat foto-foto ya di situ. Dulu ya 20 tahun yang lalu bagus sekali. Sekarang mungkin sudah kurang bagus, tapi mudah-mudahan itu akan diperbaiki oleh Pemda. Nah, setelah dari Romboken Anda terus jalan masuk ke King James. Masuk kartis, ada kartis juga ya. Mungkin enggak tahu berapa kartisnya. Paling tidak 20.000 ya. Dan ditukar dengan kopi teh. Nah, Anda bisa menikmati suasana di situ juga di King James, keren. Bagus sekali, mantap ya. Ya. Dan Anda bisa berfoto-foto di situ. Lalu Anda keluar dan makan siang. Nah, ini
ketika lunch, Om Joni sarankan Anda di Ataya Cafe. Jadi Ataya ya. Jadi Anda makan siang di Ataya Cafe. Jadi Ataya Cafe, Anda makan siang kira-kira jam 1 ya, Anda makan siang di situ Ataya Cafe. Silakan Anda ambil waktu 1 jam di situ foto-foto karena bagus sekali. Ya, jadi perjalanan kita itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga makan siang itu Om Joni rekomendasi di Ataya atau di sekitar situ ada beberapa ya. Tapi Om Joni tidak tahu di mana, di dekat-dekat situ ya. Itu dekat persawahan sebenarnya itu. Kiri kanan persawahan, bagus sekali teman. Lalu setelah siang jam 2 siang ya, atau jam 2 atau setengah 3 Anda sudah jalan lagi. Anda bisa melihat kerama-kerama yang menjual yang memelihara ikan, ya, ikan mujair dan lain sebagainya. Itu juga objek wisata yang bagus. Lalu terus Anda mengelilingi danau. Itu paling tidak sudah sore Anda tiba di Kota Tondano dan Anda bisa menikmati sepanjang perjalanan itu ya di pinggir-pinggir Danau Tondano. Dan pada sore hari ya Anda sekali lagi ngopi. Ya, ini Om Joni bilang ngopi lagi di kafe-kafe yang ada di Kota Tondano. Ya, contoh ya rumah tua ngopi lagi. Itu ya hari kedua itu Anda lakukan. Jadi Anda cukup 2 hari planning di Danau Tondano ya teman-teman. Ya, memang belum ada permainan air. Jadi kalau ada permainan air bisa sampai hari ketiga. Kalau ada atraksi-atraksi di danau itu menjadi akan lama ya teman-teman ya. Tetapi karena belum ada atraksi-atraksi yang ada di Danau Tondano itu agak waktunya agak lebih dihemat ya. Jadi Anda di Kota Tondano, di Danau Tondano, Anda hanya 2 hari cukup ya. City tour tadi 1 hari dan kedua keliling Danau Tondano. Kalaupun Anda mau extend sampai 3 hari ya, Anda bisa tambahkan wisata ya. Tapi ini agak jauh ya. Anda wisata ke daerah Langowan ya, Tompaso, kemudian Kawangkoan ya. Itu bagus, itu extend ya, extend 1 hari lagi jadi 3 hari. Jadi menuju Langowan dari Danau Tondano itu ya, kemudian masuk ke Tompaso, Kawangkoan, lalu Anda ke Bukit Doa. Keren ya teman-teman. Jadi ke Bukit Doa, Bukit Kasih, jadi bukan Bukit Kasih. Jadi Anda bisa ke Bukit Kasih ya. Itu bagus teman-teman, bagus sekali. Jadi benar-benar Anda sudah bisa mengunjungi objek wisata di Kabupaten Minahasa, khususnya di area Danau Tondano. Kalau Kabupaten Minahasa itu kan jauh sekali, ada di pantainya, ya, ada di pulaunya, tetapi tidak, ini cuma sekitar Danau Tondano. Itu di hari ketiga Anda bisa sampai di Bukit Kasih yang ada di Kanonang, teman-teman. Jadi hari ketiga ketika Anda extend mau ke Bukit Kasih, jadi Anda langsung check out dari hotel, langsung aja check out dari hotel. Misalnya ingin ke Manado ya, langsung aja check out dari hotel. Kemudian Anda menuju ke Bukit Kasih melalui apa? Melalui Langowan, teman-teman. Dari Danau Tondano ya menuju ke Kakas dari pusat Kota Tondano soalnya ini, balik lagi ke jalan masuk ke Unima, Universitas Manado, menuju ke Romboken, terus ya Anda ikut Langowan. Karena ini Anda menelusuri daerah-daerah Kabupaten Minahasa, teman-teman ya. Langowan juga besar, teman-teman, bagus. Anda bisa berfoto di kota Langowan, keren. Jadi Langowan bagian dari Kabupaten Minahasa dan kotanya besar. Jadi Anda bisa ke kota Langowan, ya Anda bisa makan siang di, ya Anda yang tidak berpantangan, ya Anda yang tidak berpantangan makan siang di kota Langowan itu keren, teman-teman. Disuguhkan makanan khas Minahasa yang tiada duanya di Sulawesi Utara, itu Langowan. Ada yang namanya makan siang di Barameji tempatnya keren. Om Joni pernah ke Barameji. Jadi makan siang di situ ya teman-teman. Karena Anda sudah keliling tadi dari kota Langowan ya, kemudian Anda
makan siang di Barameji. Contoh ya, ada banyak tempat makan siang, tapi khususnya ada yang tidak berpantangan di Barameji, situ boleh. Nah dari situ Anda baru ke ke Bukit Kasih teman-teman, lewat Tompaso, Kawangkoan langsung ke Bukit Kasih. Nah setelah dari Bukit Kasih itu kira-kira ya, let's say ya, mungkin Anda 30 menit saja dari Bukit Kasih. Oke, baru Anda turun menuju ke Kawangkoan. Jadi ke pusat kota Kawangkoan. Jadi sekali lagi ya, Om Joni jelaskan, dari kota Tondano menuju ke kota Langowan itu kira-kira 30 menit perjalanannya, tidak juga lama. Dari kota Langowan ke Bukit Kasih, ya itu kira-kira cuma sekitar 20 menit. Ya sudah sekitar perjalanannya hampir 1 jam lah sampai di Bukit Kasih. Tetapi Anda memang lama karena Anda harus keliling pusat kota Langowan, ya. Anda bisa keliling di situ karena kotanya lumayan ya besar, ya mirip-mirip Tondano. Lalu Anda ke Bukit Kasih. Lalu sorenya, ya ini Om Joni sarankan. Tadi makan siangnya di Langowan ya. Sorenya Anda ngopi itu di rumah-rumah kopi yang ada di Kawangkoan. Rumah kopi Kawangkoan. Wow, itu paling keren teman-teman. Anda kalau ke Minahasa tanpa minum kopi di rumah kopi Kawangkoan itu rasanya belum ke Minahasa teman-teman. Itu bagus teman-teman ya. Jadi setelah di rumah kopi Kawangkoan Anda selesaikan 3 hari perjalanan di Kabupaten Minahasa, khususnya seputaran Danau Tondano. Tadi Anda sudah check out kan? Anda balik ke Manado. Ya, balik ke Manado untuk misalnya besok harus pulang ya. Atau kalau misalnya Anda balik ke Manado, Anda 1 hari saja di Manado, city tour di Manado 1 hari. Ya, itu kalau misalnya Anda tadi ya, dari pertama Om Joni menjelaskan ketika Anda langsung ke Tondano tanpa ke Manado dulu kan begitu. Oke, jadi itu yang perlu Om Joni sampaikan. Silakan Anda berwisata di Sulawesi Utara. Kota Tondano, kawasan Danau Tondano menawarkan keindahan alam, menawarkan kesejukan, menawarkan kenyamanan bagi Anda untuk berwisata. Semua tersedia di sana. Anda cukup 3 hari ya. Hari pertama Anda city tour, hari kedua Anda keliling Danau Tondano, hari ketiga Anda menuju ke Bukit Kasih melewati kota Langowan, kemudian Kawangkoan dan Bukit Kasih, lalu ngopi di rumah kopi Kawangkoan. Oke, itu terima kasih ya teman-teman. Semoga ini menjadi referensi buat Anda dalam buat perjalanan ke Sulawesi Utara. Terima kasih dan sampai jumpa.